Perkenalkan, nama saya Rizky Ananta dengan NIM akhir 011. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana proses pembuatan kontur pada Google Earth dan Global Mapper, kemudian ke Civil 3D. Langkah pertama, kita buka Google Earth. Di sini saya sudah membuat daerah kontur yang saya ingin lakukan analisis, dan pada ruas jalan saya menggunakan jalan dan Pasar Gilimanuk dengan tepatnya di Pekutatan Antosari. Untuk start point dan end point-nya juga sudah terisi. Kemudian ini semua kita simpan dan kita pindah ke Global Mapper. Kita buka data yang telah kita simpan, baik dari kontur, end point, start point, dan di sini sudah terlihat. Langkah pertama, kita sesuaikan dulu dengan standar yang digunakan. Di sini saya menggunakan UTM. Nah, untuk zonanya sudah terlihat, kita bisa klik OK. Kemudian kita pastikan ini Astert GDM. Kemudian kita next. Langsung saja connect. Bisa terlihat di sini konturnya sudah terlihat. Kemudian bisa kita ke polyline, select semua yang berada di daerah kontur. Kemudian skip saja. Kita bisa ulangi. Klik kanan. Kemudian kita beri nama daerah kontur. Dan untuk layarnya kita pastikan juga daerah kontur. Kemudian kita klik OK saja. Setelah itu kita select. Kemudian kita ke Astert GDM, klik kanan, option. Kita ke cropping, pilih yang crop to currently select polygon. Kita klik OK. Sudah terpotong konturnya. Kita bisa ke create contour. Untuk nama kita beri nama daerah kontur. Untuk kontur intervalnya saya menggunakan 5 meter dan minor konturnya 5 meter, majornya 10 meter. Kemudian ke kontur bounds, pilih yang use layer, kita pilih yang daerah kontur dan ASTM GDM. Kemudian klik OK. Kita klik OK saja. Di sini sudah terlihat kontur-konturnya. Kita bisa ekspor ke dalam bentuk DWG, pilih export vector leader format, kemudian klik DWG. Kita klik OK saja. Terus kita simpan. Kita beri nama kontur GB. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Setelah ini kita bisa close saja. Kemudian kita pindah ke Global Mapper. Ke Civil 3D. Kita buka dari hasil ekspor kontur kita. Kita bisa cari filenya. Klik open. Ini sudah terlihat kontur dari Global Mapper. Kita bisa
hapus saja yang berwarna oranye ini dan juga yang garis ini. Langkah selanjutnya kita akan mengcopy ini ke layar Civil 3D-nya. Kita bisa select semuanya, Ctrl C, kita buat layar baru. Pada layar ini kita klik kanan, kemudian pilih keyboard, pilih paste to original coordinate. Selanjutnya kita bisa ketikkan Z, enter, E, enter. Bisa terlihat di sini. Kemudian kita select semuanya, kita ke setting, terus edit ke drawing setting, dan pasti kita sesuaikan ini sesuai yang ada di global mapper. Kita pastikan terlebih dahulu projection yaitu 50 shot, kita sesuaikan menjadi kita pilih terlebih dahulu jadi UTM. Terus kita sesuaikan, pilih zonanya yaitu 50 shot, kemudian klik OK. Selanjutnya kita akan mendefinisikan surface. Kita ke perspektor, kemudian ke surface, klik kanan, create surface. Untuk nama kita bisa beri nama kontur 1. Kemudian kita klik OK. Di sini sudah terlihat kontur 1. Kita tanda plus, kemudian ke definition, kemudian klik kanan, kemudian add. Kita bisa tetapkan saja, kemudian klik OK. Kita bisa ulangi, select terlebih dahulu ke contour, kemudian ke add, kemudian klik OK. Bisa terlihat di sini merupakan kontur dari Civil 3D-nya, terdapat kontur mayor, minor. Langkah selanjutnya kita akan proses pembuatan trase. Di sini kita akan membuat trase dan alinyemennya. Yang pertama kita menentukan bagaimana bentuk dari alinyemennya. Di sini saya sudah membuatnya. Kita seperti ini. Kemudian kita pilih alinyemen, kemudian alinyemen creation tool. Untuk nama kita beri nama trase 1. Keputusan kriterianya karena kita belum menghitung atau menentukannya, kita defaultkan saja. Kemudian kita klik OK. Alinyemen leg, pilih yang tangan-tangan no curve. Kemudian kita buat dari start point ke end point. Kemudian enter. Untuk membuat tikungan alternatif, langkah pertama saya akan menggunakan
full circle, dan untuk radiusnya saya hanya memperkirakan terlebih dahulu. Kita bisa pilih ini, terus free curve fillet, kemudian kita buat dari start point dan ke end point, kemudian pilih extend 180. Jadi saya menggunakan 1100, kemudian ke enter, kemudian ke enter lagi. Bisa terlihat di sini sudah membentuk suatu tikungan. Selanjutnya saya akan mengambil data elevasi dari kontur yang berada pada trase alignment ini untuk melakukan perhitungan lebih lanjut pada Excel dalam klasifikasi medan, baik itu datar, pegunungan. Kita bisa pilih alignment, kemudian pilih create offset alignment. Kita bisa pilih alignmentnya. Untuk lebarnya saya menggunakan 5 meter, 5 meter kiri dan 5 meter kanan. Untuk penamaan kita bisa beri nama trase, kemudian klik OK. Kita bisa mengedit ini agar penamaannya agar sesuai, dan edit, terus ke alignment property. Saya mau pastikan yang bawah saya memberikan nama trase kanan, kemudian klik OK. Begitu juga yang kiri, trase kiri, kemudian klik OK. Selanjutnya itu pengobaran profile. Kita ke profile, create surface profile, pilih trase 1, atau kita bisa pilih trase kanan langsung, kemudian pilih select surface-nya control 1, kemudian klik add, dynamic-nya ubah menjadi static, kemudian draw in profile view. Untuk profile view name-nya saya menggunakan profile kanan, create profile view, kita taruh pada tempat yang kosong. Kemudian kita buat juga untuk yang sebelah kiri, pilih yang trase kiri, contour, add, dan ubah jadi static, kemudian draw in profile view, ini ubah menjadi kiri, kemudian create, terus terpakai kosong. Agar lebih terlihat kita bisa klik ini, kemudian kita edit profile view style. Kita checklist untuk bagian kirinya. Di sini sudah terlihat lebih jelas. Sebenarnya kita akan melakukan ekspor data dari step elevasi ini. Kita ke profile, crescent tool, kita pilih yang trase kanan terlebih dahulu. Untuk nama, profile, trase kanan, itu desain tepat saja, kemudian kita klik OK. Terus pilih yang draw tangan, pilih dari titik awal,
sampai ke titik akhir, kemudian klik enter saja. Kita lakukan juga pada trase kiri. Profil trase kiri. Oke. Dan klik draw tangan dari titik awal sampai ke titik akhir. Enter. Kita selanjutnya pergi toolbox, kemudian ke report manager, pilih yang profile, kemudian pilih yang incremental station dan klik execute, klik kanan execute. Terus kita bisa export, dan untuk interval saya menggunakan 50. Kita checklist ini, kita hanya checklist yang regular interval, dan create report. Kita klik yes. Untuk profil elevasinya sudah terlihat sini. Untuk yang trase kanan, kita juga lakukan untuk yang trase kiri. Udah langsung create report, kemudian yes. Bisa terlihat di sini. Untuk data-data ini kita akan digunakan pada perhitungan Excel dalam menentukan klasifikasi medan. Kita hanya menggunakan bagian elevasi existing ini. Kita bisa kopikan elevasi ini baik dari trase kanan dan kiri, copy, bawa ke Excel. Untuk perhitungannya digunakan itu medan kiri, medan kanan, terus beda tinggi, untuk lebar jalan, kemiringannya, untuk jarak horizontal, dan didapatkan bahwa klasifikasi medan itu datar, yaitu rata-rata 6,25%. Terus data ini akan digunakan untuk mendesain jalan. Selanjutnya yaitu perhitungan pada sudut tikungan itu didapatkan dari hasil screenshotan yang akan dijelaskan pada video selanjutnya.